Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Kar. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Baik, ketua kelas silahkan pimpin berdoa seperti biasanya. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, sub tema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Hari ini Pak Kar terpaksa mengirim video karena ada tugas dari dinas yang harus Pak Kar kerjakan. Jadi simak video ini baik-baik, laksanakan sesuai apa yang ada di video ini. Baik, dalam pembelajaran hari ini hal-hal yang harus kalian capai diantaranya ini: 1. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan menggunakan kosakata yang tepat. Jadi mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan kosakata yang tepat. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu ini mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan menggunakan kosakata yang tepat. Baik, yang kedua, menerapkan arti penting. Menerapkan arti penting bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu makna dari simbol sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan yang harus kalian capai untuk pembelajaran di hari ini. Bisa menerapkan arti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, syukurlah kalau semua masuk, jadi nanti tidak ada yang ketinggalan. Mengingat sebentar pelajaran kemarin, coba nanti di tayangan mengingat kembali ini masih ingat enggak apa yang telah kita pelajari bersama pada kemarin, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Simak videonya ya. Gambar apa ini? Ada kelinci, ada ikan, ada nyamuk, ada cicak. Kelinci makan wortel, ikan dalam akuarium. Nah, ini sekedar mengingat untuk pelajaran yang kemarin telah dicuplik sedikit tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu tadi ciri-ciri yang kita pelajari kemarin. Nah, sekarang ini ciri makhluk hidup. Nah, itu hidup membutuhkan makan, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Nah, untuk lebih memahami ciri-ciri makhluk hidup ini secara utuh, nanti ini simak video ini, amatilah tayangan video berikut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nanti ada pertanyaan di tengah-tengah videonya, kamu catat, kamu kerjakan agar kalian ini untuk lebih memahami ciri-ciri makhluk hidup yang lebih lengkap. Ini kita bahas satu persatu. Jadi tidak semua ciri kita pakai hari ini, kita satu saja. Ini coba perhatikan tayangan ini. Nah, ini untuk mengawali tentang ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita fokus pada cara bergerak makhluk hidup. Ya, ternyata makhluk hidup punya cara bergerak yang berbeda-beda. Ini yang ikan ini bisa berenang, lah ini ular. Nah, ya toh, nanti perhatikan. Ini pengantarnya ini.
Jadi fokus kita nanti pada cara gerak hewan. Jadi biar lebih mendalam, ya ini yang di dasar laut ikan-ikannya, agar lebih mendalam mempelajari tentang masing-masing ciri. Nah, ini pertanyaan, dengan apa hewan bergerak? Perhatikan, cicak. Ya, ini cicak. Kita simak baik-baik. Cicak merayap. Ya, ini tokek. Nah, ini iguana, itu kalau kita bunglon ini sering menyebutnya, mirip bunglon. Nah, bergerak dengan cara melata. Nah, apa itu? Buaya. Di buaya itu melata. Hewan yang badannya menempel di tanah namanya melata. Kalau di dinding, di atap namanya merayap. Nah, ini komodo. Ini juga hewan melata. Nah, ini perintah harus kamu tulis, kamu kerjakan. Sebutkan 2 lagi hewan yang melata. Saya ulangi, sebutkan 2 lagi hewan yang melata. Nah, ini hewan yang bergerak dengan berjalan. Ini penguin. Ini dia berjalan seperti manusia kalau berjalan. Nah, kambing, sapi, gajah. Ini mana nih kambingnya? Ini kambing, sapi. Ya, ini sapi dan gajah. Ini bergerak juga dengan berjalan. Kamu perhatikan di gambar merah itu. Nah, ini sebutkan lagi 2 hewan yang bergerak. Nanti soalnya, pertanyaannya saya kirim lewat WA biar lebih jelas. Ini ikan. Nah, sebutkan 2 lagi makhluk hidup yang bergerak dengan cara berenang. Itu kamu disuruh menyebutkan. Bergerak dengan cara terbang. Ini perhatikan. Pokoknya yang backgroundnya merah itu soal. Nah, ini burung. Perhatikan baik-baik. Ya, ini hewan yang hidup di udara, pastilah bergeraknya dengan terbang. Ya, ini ya, bagus kan hewannya. Kamu perhatikan, kalau ada warna merah segera catat dan ingat-ingat dan kerjakan. Hewan yang hidup di udara pasti cara bergeraknya yaitu dengan terbang. Nah, ini juga burung. Ini juga. Nah, diskusikan kelompokmu tayangan berikut ini, tuliskan pendapatmu di lembar rekapitulasi yang telah disediakan. Nah, setelah ini ada tayangan lagi. LKPD itu lembar kerja peserta didik atau LKS yang dibagikan ketua kelas nanti. Dan ini ada pertanyaan, bergerak dengan cara apakah aku? Jadi bergerak dengan cara apakah aku? Ini kamu diskusikan, kamu tulis. Wah, jatuh terus. Ini pisangnya jatuh terus makan pisang. Berikutnya ini, bergerak dengan cara apakah aku? Nah, ini tadi monyet, yang kedua ini menjangan. Dengan apa cara bergeraknya? Berikut bagaimana pendapatmu tentang tayangan berikut ini? Ini ada tayangan lagi, kamu perhatikan. Kalau tadi itu hewan, sekarang tumbuhan. Ini bunga sedang mekar. Nah, ini perhatikan.
perhatikan ternyata tumbuhan seperti bunga itu juga bergerak dari kuncup hingga mekar. Nah, ini perhatikan ada daun yang jatuh. Nah, ini putri malu yang tersentuh atau kita sentuh atau akan bergerak. Nah, perhatikan. Nah, ini perhatikan. Awas nanti perhatikan pertanyaan pada setelah tayangan video ini. Ini bunga-bunga ada yang bergerak karena disentuh tadi. Ini ada yang karena serangga hinggap untuk bunga ini. Nah, ini juga bergerak dari kecil mekar bisa besar seperti itu. Nah, jadi tugasmu tadi simak tayangan berikut tadi. Apakah tumbuhan juga bergerak? Tuliskan pendapat kelompokmu di LKPD. Jadi apakah hewan juga bergerak? Apakah manusia juga makhluk hidup? Bagaimana manusia bergerak? Simak tayangan berikut ini. Jadi manusia itu makhluk hidup apa bukan? Ini gambarmu sedang berjalan. Perhatikan berjalan ke samping kiri. Gambar yang kedua ke samping kanan. Gambar yang ketiga berjalan ke depan. Dan gambar yang keempat berjalan ke belakang. Manusia bergeraknya dengan berjalan. Ya, manusia makhluk yang paling sempurna, bisa berjalan, bisa juga lari. Nah, ini nomor 5 berlari ke depan, nomor 6 berlari ke belakang, nomor 7 berlari ke samping kanan, nomor 8 berlari ke samping kiri. Nah, nanti kamu praktekkan saat olahraga. Ya, ini berlari, belok-belok dan membentuk lingkaran seperti itu. Maju, belok. Nah, itu. Kalau lari harus antara tangan dan kaki seimbang. Kalau yang melangkah kaki kiri, tangannya yang maju kaki kanan. Nah, ini lomba, ini lomba lari. Jadi kamu nanti saat olahraga bisa minta sama bapak guru olahraga yang khusus lebih jelas memberikan materi. Nah, itu ada perintahnya, buatlah barisan di depan garis awal. Nomor 2, kegiatan pertama adalah berjalan maju dan menuju garis finish. Jadi seperti lomba itu sudah di garis, kita jajar bersama berderet, di aba-aba langsung lari. Nah, gitu intinya begitu. Nah, ini kalau ada garis pembatas, startnya harus lebih belakang, mundur. Nomor 3 itu berikut siswa berjalan mundur dari, nah harus di belakang garis start, tidak boleh di depan. Kemudian adalah berlari. Nah, setelah dia beri aba-aba langsung lari sekencang-kencangnya. Nah, jadi manusia bisa berlari itu karena memiliki otot-otot kaki yang kuat. Jadi kita wajib bersyukur pada Tuhan dengan menjaga tubuh kita dengan berolahraga. Ini contohnya gambar berolahraga. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak antara berjalan dan berlari. Untuk itu kita wajib bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena bersyukur merupakan pengamalan sila pertama dari Pancasila. Itu anak-anak.
ya. Banyak bersyukur pada Tuhan dengan merawat tubuh kita, dengan berolahraga, dengan makan dan minum untuk kesehatan, dan suka berbagi kepada sesama teman. Itu bentuk-bentuk bersyukur. Mensyukuri karunia Tuhan, menghargai kemampuan teman lain juga merupakan bentuk syukur. Jadi bersyukur itu merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik, dan juga harus menghargai kepercayaan orang lain. Nah, begitu anak-anak. Jadi Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Jadi burung Garuda yang besar, yang gagah ini lambang negara Indonesia. Nah, itu mau perisainya ada simbol-simbol sila Pancasila tuh. Nah, ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin. Nah, itu simbol-simbol dari Pancasila. Pancasila ada 5 dasar atau 5 aturan. Ini sudah hafal, kamu sudah kelas ini isi dari Pancasila. Di ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya sampai tuh keadilan sosial. Jadi harus hafal ya. Kalaupun ini sering kita lihat, tapi kadang-kadang juga ada yang lupa. Makanya tiap Senin selalu upacara. Kalian mengikuti agar tidak lupa dari bunyi Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita. Setelah hafal, agar kamu nanti kelak dapat mengamalkannya, sehingga cita-cita bangsa kita akan tercapai di masyarakat. Nah, sebelum